Oke teman, jadi video ini di sini kita bakal bahas mengenai game turbo di versi 5.0 voice changer ya. Dan ini versi terbaik lah menurut gua untuk mode gaming. Karena untuk game turbo ini tuh selain memiliki fitur lengkap ya teman-teman ya untuk meningkatkan performance device dalam mode gaming, versi ini juga memiliki fitur voice changer alias fitur pengubah suara kayak gitulah. Jadi intinya kalau kalian misalkan lagi main game ya pengen ngerubah suara kalian ya kayak gitu, merubah suara eksternal kalian pada saat on mic kayak gitu, ini bisa teman-teman. Nah jadi nanti kayak biasa gue bakal sediain dua bahan ya. Ingat teman-teman, dua bahan. Jadi versi security game turbonya dan juga plugin layanan sistemnya. Jadi teman-teman di-download dulu dan pasang kedua aplikasi tersebut. Nah nanti mentahannya kayak biasa bahan-bahannya bakal gue sediain tuh di deskripsi ataupun di pin komentar. Teman-teman dibungkus aja dulu. Dan untuk review lengkap settingannya kayak gimana dan hasil tampilannya kayak gimana, ditonton aja lah video ini dari awal sampai akhir guys. Zombie Apocalypse. Oke, jadi seperti yang tadi gue jelasin di awal, kalian perlu dua aplikasi ya, ataupun dua bahan, yaitu adalah ya ini teman-teman, plugin sama si security centernya ya. Nah, dua versi ini wajib banget kalian pasang, by the way, dan versi ini udah gue pasang di device gue. Jadi pasangnya kayak biasa, tinggal diklik, nanti teman-teman tinggal pilih install aja. Begitupun untuk security game turbonya, diklik lalu kalian pilih install. Nah, sekarang kita bakal bahas aja yang pertama untuk security game turbonya. Nah, ini ya untuk keamanan ataupun security-nya. Kita tap tahan lama, terus teman-teman pilih icon ini aja, tanda seru kayak gitu. Nanti kalian akan cek untuk versinya, ini di versi 883 ya teman-teman. Dan ekornya itu adalah ekor 1.1 rilisan di tanggal 29 Januari 2024. Nah, versi ini kemungkinan besar bakal support ya untuk fitur voice changer. Jadi di sini langsung aja review untuk versi ini dulu ya. Nah, untuk settingannya kayak biasa teman-teman, pada saat kalian buka untuk security-nya, nah kalian ini menu-menunya kayak gini. Kalian mau masuk ke menu setting dulu aja pojok kanan atas, terus kayak biasa untuk rekomendasinya ini dinonaktifin aja. Ini untuk meminimalisir munculnya iklan pada versi security centernya. Nah, kalau udah, kalian scroll ke bawah dan ini ada fitur game turbo di bagian fitur umum ya. Nah, ini ada teman-teman ya, fitur umum. Dan selanjutnya ada fitur populer dan ada icon petir kayak di bawah, paling bawah ini ya. Jadi kalau kalian swipe lagi ya akan muncul kotak alat video. Jadi kita bisa setting juga shortcutnya. Cuman untuk shortcutnya mungkin bakal gua setting pada tampilan toolbox game turbonya karena banyak banget yang menjadi masalah nggak ada fitur spesial. Oke, di sini untuk security centernya kita udah bahas. Lanjut lagi adalah ke pembahasan di bagian pluginnya. Kita langsung aja masuk ke menu setting. Kalian scroll ke bawah, pilih aja di bagian aplikasi. Di bagian aplikasi ini kalian tinggal pilih kelola aplikasi. Terus di sini kalian pilih titik 3 pojok kanan atas. Nah, di sini sudah keterangannya sembunyikan layanan sistem ya. Jadi kalau kalian misalkan pencarian nih, posisi masih kayak gini, plugin, ini nggak bakal ketemu teman-teman. Nah, ini baru cuman plugin fitur sistem doang. Tapi di sini harus kalian setting. Titik 3-nya diklik, lalu kalian pilih tampilkan semua apel. Nah, jadi kalau kalian dalam pencarian, kalian cari plugin ya. Plugin mana nih? Nah, di sini ada plugin layanan sistem. Jadi versi inilah yang perlu kalian pakai. Ini versi di versi 9.11.5 dan ekornya adalah ekor 1.1 rilisan di tanggal 30 bulan 10 2023. Jadi kita custom di beda tahun ya teman-teman ya untuk versi kedua aplikasi ini. Nah, kalau kalian udah pasang kedua aplikasinya, baru kita langsung gaskeun coba testing ya untuk settingannya kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Kita masuk aja ke bagian keamanan dulu, ke aplikasi security-nya. Scroll ke bawah, kalian langsung buka aja fitur game turbo. Nah, fitur game turbo ini terletaknya pasti bakal beda-beda setiap device ya, Xiaomi, Redmi ataupun Poco. Ada yang di bagian fitur umum kayak gini, ada juga pada saat kita swipe adanya di bagian alat kayak gitu ya. Jadi kalian sesuaikan aja terletak game turbonya di mana fiturnya ready. Nah, di sini gua ada di bagian fitur umum, tinggal kita buka dulu guys. Oke, jadi di sini gue sudah masuk ke dalam game turbonya dan tampilan UI-nya kayak gini teman-teman. Kayak biasa dia masih menggunakan tampilan UI background warna navy kayak gini, dan untuk bagian gamenya ya sudah terlampir di sini ya. Di sini kebetulan gamenya baru satu aja, gua game ngep-ngep aja gue tambahin. Tapi kalau kalian pengen tambahin game lainnya kayak biasa tinggal tambahin icon plus aja. Nanti kalian tinggal pilih sebelah kanan ya, terserah itu mau yang mana aplikasi game kalian yang pengen tambahin kayak gitu, tinggal ditambahin aja. Karena gue di sini cuma satu, ya satu aja lah. Terus untuk yang pertama adalah tampilan monitoring nih, CPU, baterai, GPU semuanya kedeteksi dengan aman di sebelah kiri pojok paling atas tuh. Nah, sekarang masuk ke bagian menu setting dulu. Kita setting dulu untuk beranda game turbonya. Di sini untuk settingannya cukup lengkap, setelan umum, mode performance, game DND sama setelan tambahan untuk game yang udah ditambahin ya. Nah, yang pertama adalah setelan umum dulu. Pastiin untuk fitur game turbonya ini wajib banget diaktifin, karena ini adalah yang membantu untuk gaming kita itu performance-nya ya distabilkan dengan game turbo ini kayak gitu. Untuk pintasan dalam permainannya silahkan diaktifin aja. Rekomendasi kontennya ya jangan diaktifin, jadi harus dinonaktifin aja.
Terus selanjutnya untuk pintasan layar utama, kalau kalian pengen tambahin icon game turbo tuh yang tadi sempat gua cek ya, di bagian security-nya itu ada, ini tambahin aja kayak gini. Lanjut bagian mode performance. Di bagian mode performance ini ada 4 pilihan, mode performance, pengoptimalan performance, terus pengecualian memori sama peningkatkan bandwidth ya, kecepatan koneksi. Di sini untuk mode performanya kita pilih aja untuk pengoptimalan MIUI-Fi alias Wi-Fi. Buat kalian yang main gamingnya itu pakai koneksi Wi-Fi, ini diaktifin aja biar FPS gaming kalian stabil, ping dalam game juga stabil, koneksinya bisa stabil kayak gitu. Untuk kontrol sentuh yang dioptimalkan biar tampilan sentuhan layarnya itu lebih optimal, lebih responsif, ini juga diaktifin aja kayak gitu ya. Dan juga audio yang ditingkatkan buat kalian yang mungkin mode gamingnya kurang ngebass ataupun kurang jelas treble-nya ataupun bass-nya kayak gitu, ini diaktifin aja biar sound audionya lebih garing dan juga lebih nyata gitu teman-teman. Terus untuk pengoptimalan performance, ini adalah kembali pada tampilan toolbox game turbonya, mode balance ataupun mode game turbo optimal gitu ya. Di sini terserah, kita bisa aktifin aja nanti pada saat di tampilan toolbox game turbonya. Jadi di sini gue nonaktifin dulu. Untuk pengecualian memori ya menurut gua kalian nggak perlu diaktifin sih, menurut gua nggak perlu setting-setting karena ini ya nggak terlalu penting. Yang terakhir adalah peningkatan kecepatan MIUI-Fi buat kalian yang pengguna router Wi-Fi, khususnya Wi-Fi pakai router MIUI gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk bagian settingan mode performance. Lanjut ke bagian game DND. Buat kalian yang nggak mau keganggu notification ya selama kalian main game, entah notifikasi apalah, Chrome browser, YouTube Studio ataupun apa kayak gitu. Ini diaktifin aja kedua fitur ini wajib banget diaktifin karena ya bakal berpengaruh juga ya selama kalian main game biar lebih nyaman, gak ada notifnya muncul ngeganggu. Terus performa juga itu bakal lebih stabil teman-teman, karena biasanya munculnya notif kadang bikin gaming kita sedikit ngeframe ya. Jadi diaktifin aja lah. Terus yang terakhir adalah setelan tambahan. Buat kalian yang sudah tambahkan gamingnya di beranda UI game turbonya, ini kalian bisa setting. Di sini ada ngap-ngap udah gue tambahin. Kayak biasa untuk setelan tambahan tersedianya respon sentuhan. Kalau kalian pengen tambahin lebih atau enggak, nih bagian settingan ini terserah. Terus di sini kecepatan terhadap kontrol juga nih boleh kalian diaktifin sampai full, nggak apa-apa. Mungkin gue bakal pakai segini aja. Dan bagian area sentuhan buat kalian yang mungkin sedikit touch screen-nya itu kurang responsif ataupun kurang sensitif, ini kalian bisa setting besar kecilnya kesentuhan layar itu lebih responsif di setiap sudut paling bawah ya teman-teman, kiri ataupun kanan. Di sini gue pakai yang bagian mode sedang aja sih. Nah kayak gitu. Terus bagian setelan berikutnya ya cuman seperti ini, ada pulihkan setelan bawaan. Jadi dia untuk versi ini nggak ada setelan grafik untuk UI beranda game turbonya. Jadi grafiknya itu cuman khusus di setting pada game yang kita mainin. Jadi gamenya itu resolusi berapa, grafiknya ultra, standar ataupun smooth kayak gitu. Jadi nggak bisa disetting lagi dari sini. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan selebihnya untuk settingannya ya seperti yang gue jelasin aja kayak gini untuk UI beranda game turbonya. Yang terakhir adalah tampilan toolbox game turbonya yang bakal kita coba testing. Di sini kita langsung aja mulai bermain. Kita coba langsung buka gamenya aja dan tampilan bila sisinya muncul game turbo ya sebelah kiri tadi. Oke, jadi di sini gue sudah masuk ke dalam gamenya dan ya kurang lebih tampilan bila sisinya udah muncul di sebelah kiri teman-teman. Nah ini sebelah kiri tinggal di swipe aja. Ini untuk tampilan toolbox game turbonya kurang lebih seperti ini, dia masih sama layaknya game turbo pada umumnya ya di versi 5.0. Cuman yang membedakan di sini ada fitur voice changer alias pengubah suara nih sebelah kiri. Jadi kalau kita klik ya kita bisa ngerubah suara kita dengan suara apa yang kita pengen ya. Ini suara eksternal ya teman-teman ya, suara mic kalian. Jadi untuk pilihannya sementara untuk versi ini cuma tersedia seperti ini aja, versi asli perempuan, wanita, kartun, robot, laki-laki kayak gitu. Nah, untuk mode percepat di sini kita bisa pantau grafik FPS. Jadi untuk versi ini masih aman teman-teman. Kita masih bisa pantau grafik FPS gaming kita dapatnya berapa kayak gitu. Dan seperti yang tadi gua jelasin untuk pengoptimalan performance di settingan UI berandanya itu kalian nggak perlu setting dari situ karena di bagian toolbox ini sekiranya FPS-nya kurang stabil kalian bisa menggunakan mode performance. Nah, jadi toolbox game turbonya berubah jadi warna kuning, performanya juga pasti bakal lebih optimal. Cuman di sini gue pakai balance aja lah ya, biar nggak terlalu ini. Nah, untuk rekomendasi kontennya kenapa gue saranin nonaktifin biar kalian memiliki dua fitur pembersih. Jadi membersihkan folder cache dan juga meningkatkan performance RAM kita yang udah terlalu penuh gitu teman-teman ya. Karena aplikasi yang berjalan di latar belakang itu memangkas RAM yang kita punya gitu. Jadi performance gaming akan semakin kecil RAM-nya, semakin lambat juga pergerakan gamenya. Nah, selebihnya untuk fitur toolbox pada game turbonya ya kurang lebih adanya di sini. Kalian bisa setting lagi. Dan untuk terakhir adalah toolbox pada game turbo di shortcut aplikasi. Di sini Facebook, WhatsApp semuanya lengkap. Jadi buat kalian yang nggak ada fitur spesial, kalian tinggal pilih icon plus. Nah, kayak gini nanti akan masuk ke bagian jendela melayang kayak gini. Tinggal kalian tambahin aja lah aplikasi apa yang kalian pengen tambahin di bagian shortcut APK-nya. Misalkan TikTok, di sini lo mau tambahin aja. Terus misalkan lo aplikasi apa lagi yang lo pengen tambahin, WhatsApp tambahin. Misalkan Gmail, Chrome, foto, Instagram kayak gitu.
Kalau udah kalian pilih selesai, terus kalian tinggal di swipe aja garis putih bila sisinya sebelah kiri ataupun sebelah kanan, nanti dia akan ready. Nah, ini WhatsApp ada, TikTok ada. Jadi kalau kalian pengen lagi dalam game pengen mode floating Windows ya kayak biasa. Di sini gua testing floating Windows WhatsApp-nya aman ya teman-teman ya. Jadi digeserin aman, kita kecilin, kita gedein, semuanya masih aman sih tuh. Dan kita bisa sambil chattingan di dalam mode gaming ya, aman teman-teman. Selebihnya untuk floating lainnya kayak TikTok juga di sini udah bisa kita pakai. Nah kayak gitu, jadi kalian terserah mau pakai floating Windows apa selama kalian main game. Dan versi ini fleksibel untuk game turbo toolboxnya, dari kiri bisa, dari kanan oke, di kanan juga bisa ya. Dan untuk grafik FPS nya juga bisa ditampilkan. Ya kurang lebih kayak gitu untuk game turbo versi 5.0 voice changer. Buat kalian yang pengen coba langsung digaskan aja. Jadi untuk suaranya terserah kalian pengen pakai pengubah suara mana aja, itu bisa langsung dipakai aja karena gue di sini lagi record. Jadi kalian tinggal ngerasain aja langsung sendiri ya teman-teman ya untuk game turbo versi 5.0 voice changer versi ini. Untuk mentahannya kayak biasa yang seperti tadi gue sediain ada 2 bahan, plugin dan security game turbonya. Jadi dibungkus dulu dan jangan lupa ya, untuk bahan-bahannya, cara pasangnya, review lengkapnya itu sesuaiin seperti yang gue sudah sampaikan di video kali ini guys. Zombie Apocalypse.